Kita lanjut ke segmen ketiga ya. Mm-mm. Judulnya modus yang masih sering terjadi sampai sekarang. Oke, modus apa yang paling sering Bapak temui di lapangan? Apakah perang harga masih terjadi sampai saat ini? Iya, perang harga kalau yang terlalu murah banget, ya ujung-ujungnya nipu sih, ya kan Oke. ya. Perang harga itu selain bermasalah di kemudian hari, pengalaman-pengalaman ya, lihat aja tuh yang dulu first travel kan dengan harga murah dibandingkan yang lain tuh, makanya para travel lain kok nggak masuk akal ya, benar aja gitu loh. Nah terus ada juga yang harganya nggak murah tapi jor-joran gitu loh. Terus lebih 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 apa ya, lebih wow lah kayak gitu ya. Ternyata kan biaya tinggi mereka itu. Akhirnya ujung-ujungnya gagal juga memberangkatkan gitu loh. Nah itu mismanagement dan segala macam. Ya ya kalau lebih bagus sih saran aku niatnya beribadah ya udah lebih ke ibadah persiapan sebelum sebelum umroh terus kemudian pilihlah yang wajar-wajar aja barangkali begitu. Iya, Mm. setuju banget Yang sih. wajarnya maksudnya kan kita bisa cek lah ya harga di eh, pesawatnya berapa, hotelnya berapa. Sekarang udah gampang kok ngeceknya ya di beberapa media, bukan media ya, eh, apa tuh aplikasi untuk penjualan hotel dan pesawat itu kan ya bisa lah dicek lah kayak Betul gitu loh. betul betul betul. Kayak Mm. gitu Ya itu kita. kan merek ya kita nggak mempromosikan itu sih. Ya. Oke. Kalau tadi pertanyaan yang balik lagi ke pertanyaan yang pertama, modus apa yang paling Bapak sering temui di lapangan? Itu apa? Selain selain perang harga. Modus. Mm-mm. Kalau itu kan Modus. banyak banget kan apa namanya eh, ada beberapa jamaah yang nggak jadi berangkat. Nah itu biasanya karena apa sih? Ya udah pasti ada niat penipuan gitu loh. Kadang-kala nggak hanya jamaah aja yang tertipu. Nah kelompok jamaah pun juga bisa tertipu. Pernah ada kasus ya, kebetulan teman baikku di SMA eh, punya travel wisata, terus kemudian mengumpulkan beberapa jamaah untuk dibawa ke sana gitu loh. Terus beli tiket yang harga murah gitu, ya kan. Nah, berarti agen tiketnya itu yang terima duit tapi tidak mengissue tiket gitu loh. Nah, itu kan tertipu juga. Nah, tapi karena dia bertanggung jawab terhadap jamaahnya, akhirnya jamaahnya diberangkatkan dengan travel lain dan dia karena keterbatasan finansial menyicil ke travel itu asal jamaahnya udah berangkat gitu loh. Jadi dia harus pasang badan atas penipuan yang terjadi pada dirinya gitu loh. Ya, jadi makanya kalau beli tiket lebih bagus langsung ke maskapainya lebih aman gitu. Kalau misalnya tawarkan di agen-agen tersebut, ya mengkhawatirkan sebenarnya sih, ya kan. Nah kecuali kalau kita dapat tiket, biasa sih menawarkan, oh ada tiket tiket murah karena ada sisa tiket sisa atau apa sih istilahnya itu. Sehingga bisa dijual lebih murah tiket apa ya Buat nggak gitu. menuhin kapasitas gitu Iya buat ya. mending keputusan. Nah dia bisa jual murah tapi kan itu nggak banyak paling 1-2 seat kan kalau misalnya kita lihat di brosur-brosur itu harga murah itu paling nggak banyak untuk memenuhi kuotanya dia aja 1 atau 2 lah kayak gitu loh. Dia promosinya seperti itu. Dari tadi kan kita ada ngomongin banyak murah-murah. Nah, Hmm. dan banyak jamaah berpikir semakin murah semakin bagus. Menurut Bapak, pemikiran ini berbahaya apa tidak ya? Ya enggak lah, kalau makin murah makin bagus, tentu enggak ya. Tapi, eee, makin murah tapi kita nggak nyari murahnya ya, ekonomis lah gitu loh. Jangan terlalu yang mahal-mahal banget, yang, ya banyak juga sih, travel, harganya mahal, tapi pesawatnya cuma pesawat yang, pernah waktu itu ya,
disebut aja. Mungkin banyak yang tahu kalau pesawat Indigo itu transit di India, terus kemudian harganya paling murah lah saat itu gitu loh. Terus tapi harga jualnya tinggi banget gitu loh. Sementara orang naik Indigo. Nah kebetulan saya juga bareng dengan mereka tuh ngomel-ngomel loh. Ngomel-ngomel karena lah pesawatnya cuma begini doang kok dikasihnya harganya mahal banget gitu loh, kayak harga ya itulah artinya harga yang wajar aja. Kalau harganya kemahalan ya jamaahnya juga ngomel, kalau harganya murah nggak bagus juga nggak seneng karena kan orang mau pergi ibadah supaya lebih nyaman seperti itu ya. Ya yang wajar-wajar aja lah. Seperti itu sih. Ya, jadi ekonomis tuh artinya kualitas bagus, Harga harga sesuai. sesuai. Oke, nggak yang dilebih-lebihkan. Iya betul. Oke. Betul ya. Oke, kita lanjut ke next question. Apakah benar ada travel yang menggunakan uang jamaah baru untuk mengangkatkan jamaah lama? Nah, itu dia. Kalau dia udah kepake uangnya, ya gali lubang tutup lubang. Atau apalagi kalau sistem ponzi kayak gitu. Jangan deh, berisiko itu mah. Jadi kalau bisa kita komunitas dulu dibikin, komunitas mau berangkat haji, mau berangkat umroh bareng gitu loh. Nah setelah komunitas terbentuk, katakanlah 40 orang, nah 40 orang ini pesan tiket bareng dan kemudian hotelnya semuanya udah pasti terstruktur seperti itu, malah lebih nyaman gitu loh. Nah bisa jadi ya, karena kan ada travel yang pesen pesawat dulu nih 40 seat gitu loh. Ternyata begitu dia promo-promo nggak laku. Nah kan banyak tersisa tuh seatnya dan nggak kepakai. Nah di situ kan dia rugi jadinya. Ini harus berangkat. Jadi kalau ada yang rugi seperti itu, ya dia nutupin kerugian dengan cara begitu gitu loh. Nah makanya ketika kita mengurus perizinan, Kementerian Haji itu melihat dulu, ini modalnya berapa nih, orang minimal 500 juta modalnya baru dapat izin. Kalau di bawah itu ya nggak bisa gitu loh. Karena kan ini biro yang resiko tinggi gitu loh, perusahaan yang resiko tinggi. Jadi minimal dia harus punya lah spend keuangannya seperti itu. Itu sih. Kalau dia rugi nggak segera diatasi, terus memanfaatkan uang jamaah untuk menggulung-gulung kayak gitu, ya ujung-ujungnya kacau juga. Jadi itu mismanagement, salah manajemen dia lah. Kayak gitu. Oke. Tadi kan Bapak mention yang ada yang beli 40 terus ternyata nggak 40-40-nya daftar. Jadinya kan kayak nutupin buat yang 40-nya itu. Itu kan salah satu jadi awal mula gali lubang tutup lubang ya kan. Nah, kalau Bapak sebagai owner travel, apa nih yang mungkin apakah itu salah satu alasan kenapa Bapak nggak berani jual paket terlalu murah? Apa nih alasan? Oh enggak, pakai terlalu murah ya rugilah. Ya Betul, nggak mungkin pastilah. lah, Iya, pastilah betul. rugi. Nah Setuju. cuma untuk meminimalkan kerugian, tapi ya begini ya, harga bus kan sama di sana ya. Nah misalnya jamaah 40, jamaah 10, harga busnya sama gitu. Maksimal kapasitasnya kan 50, 54 begitu loh. Nah jadi sih yang lebih ekonomis itu kalau jamaahnya ada 40 gitu loh. Kira-kira satu bus ya gitu. Nah mungkin akan lebih bagus kumpulin dulu calon jamaah 40, setelah terkumpul pesan tiket, pesan hotel itu lebih fix. Ketimbang booking dulu pesawatnya itu nanti dijual-jual. Ya kalau laku, kalau nggak laku nanti gimana? Jadi lebih bagus tuh difixkan dulu jamaahnya. Nah setelah fix dalam satu kelompok baru pesan pesawat, pesan hotel dan urus visa. Itu lebih aman gitu loh. Nah kalau kita beli DP tiket dulu, makanya ada istilahnya tiket rontokan. Tiket rontokan itu yaitu dia pesen
tiket untuk 40 seat, terus nanti lakunya cuma separuh atau nggak laku semua, masih ada sisa dan waktunya udah mepet, nah itu tiket rontokan yang dijual-jual gitu loh. Nah, kadang-kala tiket rontokan yang murah, kebablasan jualnya, udah habis masih dijual juga gitu loh. Nah, di situ terjadi penipuan kalau nggak fair, kalau nggak jujur agennya. Agen jual. Tapi kalau lebih amannya sih kita langsung beli ke penerbangan. Itu dia, di penerbangan itu udah di-booking dulu sama agen atau yang jual, terus dijual lagi gitu loh. Sehingga orang lain nggak kebagian, begitu dia jualan rontokan, ya kebablasan mungkin. Sehingga, ya terjadi itu penipuan-penipuan sih sebenarnya. Jadi kalau ada penipuan, ya mungkin niat tidak baik dari penipunya. Gitu loh. Nah, cuma ya kita meminimalkan supaya nggak tertipu. Maka edukasi ke jamaah itu yang diperlukan gitu. Nah, lebih bagus ya seperti itu. Kita bangun dulu grupnya, setelah bangun grup, terus nanti kita sepakati tanggal berapa keberangkatan, baru pesen tiket, pesan hotel, urus visa, go. Tapi itu bukannya jadinya jamaahnya kayak nggak ada kepastian berangkatnya ya? Apa Ya gimana? pastilah, Oh gitu ya. pastilah. Pasti kan pesan tiket yang sudah ada barangnya gitu loh. Oh, oke. Ditetapkan bulannya kali ya. Oh itu. Nah, cuma kalau dari Kementerian Agama kan ada 5 pasti. Tiketnya benar. Pasti itu kalau menurut saya kalau nggak laku itu berisiko buat travelnya. Itu dia. Dia pasti DP dulu pesawatnya 40 seat misalnya kayak gitu. Nah, sehingga ke masyarakat calon jemaah 5 pasti hotel, pasti pesawatnya, pasti hotelnya segala macam. Nah, sementara nggak laku habis. Nah, itu yang dijual murah rontokan itu gitu loh. Nah, sehingga nanti ya nggak untung, rugi. Nah, kalau rugi di sini nutupin lagi ya kacau jadinya ya kan, manajemennya salah. Nah, ini itu yang perlu diperbaiki sih. Perlu perbaiki dari segi manajemennya. Nah, maka kalau kita lebih bagus kita membangun kelompok dulu, kelompok chemistry terbangun dan kemudian baru kepastian itu secara bersama-sama kita lakukan gitu loh. Nah, kita dari ini untuk mengantisipasi, memitigasi kerugian atau risiko penipuan terhadap jamaah, kami dari PT Putri Kayu Travel International lebih memilih umroh dulu, baru bayar dengan catatan calon jamaah ini sudah ada uangnya di bank, kemudian uangnya diblokir untuk ditransfer setelah dia melaksanakan ibadah umroh di Mekah. Itu. Nah, itu salah satu upaya mengamankan atau meminimalkan risiko seperti itu. Jadi bank yang ngatur ya, bank sebenarnya bukan bank yang mengatur. Jadi jamaahnya ini yang mengajukan permohonan blokir di bank tersebut sejumlah biaya umroh dan meminta bank untuk mentransfer pada tanggal tertentu setelah mereka selesai umroh ke travel. Tanggal tertentunya itu bisa setelah mereka melaksanakan ibadah umroh. Setelah ya, bukan pas umroh. Mereka sampai ke tanah suci. Iya, artinya kan ke tanah suci dia harus umroh dulu, kan niat kita baik ya, artinya mereka udah selesai umroh bayarlah gitu loh, ya kan. Jadi setelah mereka melaksanakan umroh, udah happy, udah tenang, baru transfer ke kita gitu kan, itu lebih aman sebenarnya. Tapi dengan catatan ada surat pernyataan dari bank kalau uangnya sudah ada dan transfer, itu lebih aman. Itu lebih aman. Oke, siap. Kita lanjut ke segmen berikutnya karena tadi kan kita ngomongin pembayaran. Cara jamaah ngecek travel yang aman. Nah, kalau misalnya nih saya jadi calon jamaah yang baru pertama kali umroh, 3 hal pertama yang harus saya cek tuh apa aja sih? Kita nggak bisa mau ngecek
travel yang aman ya, paling nggak yang legal dulu aja. Oke. Yang legal. Nah, untuk legal itu berarti dia harus punya izin PPIU dari Kementerian Agama. Nah, itu bisa dilihat di aplikasi Haji Pintar Umroh Cerdas ya. Ya bisa dicek lah di Kementerian Agama itu. Nah, terus nomor PPIU-nya harus tertera di brosur tersebut dan bisa dicek. Kalau legal berarti dia muncul. Ada itu berarti legal. Terus dia punya Siskopatu, artinya perizinan dari Kementerian Agamanya dia punya. Nah, itu umroh legal gitu loh. Tapi kalau aman faktanya belum tentu aman gitu. Yang legal aja banyak yang terjadi penipuan. Karena balik lagi ke manajemen proses bisnis mereka ya. Betul. Ya paling enggak kita legal dulu lah ya. Artinya kalau dia legal, ketika terjadi sesuatu, sebenarnya kita bisa lapor ke Kementerian Agama karena travel ini mempunyai bank garansi jadi sebelum dikeluarkan izin penyelenggara umroh harus ada bank garansi yang diserahkan ke Kementerian Agama. Dengan harapan kalau mereka terjadi kekecewaan oleh jemaah lapor Kementerian Agama. Nah, kalau ada kerugian bisa diambil dari uang jaminan tersebut, uang bank garansi. Sebenarnya seperti itu, gitu loh. Jadi kalau yang legal itu insya Allah aman gitu loh. Kecuali kalau udah overload banyak banget yang ketipu ya mungkin bank garansinya nggak cukup. Oke, tadi kan Bapak bilang izin resmi kan belum tentu aman. Nah, gimana sih cara Bapak menilai travel itu sehat apa enggak? Oh, itu selain dari bank garansi ada audit setiap tahun. Oke. Audit itu buat apa tuh? akuntan dan di WTP, wajar tanpa pengecualian gitu loh. Nah, itu oleh akuntan publik dan bisa dicek juga di Kementerian Keuangan. Bisa dicek juga di Kementerian Keuangan bahwa perusahaan ini WTP enggak, gitu loh, itu. Jadi kalau iya artinya Nah, makanya kalau di brosur kami cantumkan tuh akuntan publik yang mengaudit perusahaan PT Putikayo Tour Travel International. Oke. Jadi ya kalau di brosur umroh itu ada apa sih? Ada audit akuntan publik, audit akuntan bahwa kita WTP gitu loh. Nah, masalah WTP ini kan nanti ada nomor yang harus dicek ke Kementerian Keuangan, terus ada muncul PT Putikayo Tour Travel International tuh WTP. Oke. Ceknya di situ. Sekarang sudah enak sih, asal kita lebih jeli, lebih mau memperhatikan dan semua telah terkomputerisasi dengan baik gitu loh. Jadi kalau ke perusahaannya sehat atau enggak ya ceknya di Kementerian Keuangan gitu. Ya. Dan begitu juga. Jadi sebelum pengurusan izin PPIU, izin perjalanan umroh ini, dia minimal 2 tahun harus travel wisata dulu gitu loh. Nah, selama travel wisata itu kan 2 tahun tuh. Nah, itu diaudit oleh akuntan publik keuangan selama 2 tahun itu bagaimana gitu loh. WTP apa enggak. Nah, setelah WTP masuk ke data ke Kementerian Keuangan. Nah, berdasarkan itu salah satu persyaratan untuk dikeluarkan izin PPIU. Oke. Ke next questionnya ya. Pertanyaan apa yang wajib ditanyakan jamaah sebelum transfer uang? Untuk kalau misalnya jamaah lain gitu loh, kalau dia udah fix banget nih mau transfer, pertanyaan apa yang perlu dia tanyakan? DP dulu ya penting ya. Iya. Kalau DP berarti kan DP-nya itu untuk penerbangan. Betul. Jadi banyak tuh brosur-brosur, oh DP 5 juta, DP 10 juta gitu loh. Nah, sementara kan DP itu untuk membooking transportasi dulu, membooking pesawat dulu gitu loh. Nah, begitu kita udah DP, harusnya sudah dapat itu nomor booking pesawat, bukan nomor booking pesawat ya, nomor penerbangan yang dikasih. Jadi begitu travel DP, berarti kan ada tuh kode apa ya namanya ya,
kode booking kayak gitulah ya. Nah itu yang harus dimiliki dan dicek. Yang dicek ke pesawatnya itu benar nggak travel ini sudah booking. Seperti itu, ya kan? Karena Ya, kemarin yang ada belakangan ini kan lagi gonjang-ganjing travel gagal memberangkatkan ribuan jamaah kayak gitu ya. Nah, setelah gagal baru dicek, oh ternyata belum ada belum ada DP-nya, belum ada di penerbang-penerbang tersebut gitu loh. Harusnya kan dari awal kita udah dapat. Artinya ketika kita DP ada hak kita untuk mendapatkan kemana aliran dananya itu nggak apa-apa sih kalau travelnya yang niat baik pasti dia akan terbuka gitu loh kayak gitu. Nah cuma kalau di travel kita karena kebanyakan orang nggak mau tahu untuk hal-hal detail seperti itu, ya udah amannya ya udah deh umroh aja dulu, terbayarnya belakangan gitu. Uangnya simpan aja lah di bank dulu, ya kan. Sudah berangkat nanti baru transfer lebih aman sebenarnya, nggak pusing. Oke, tadi kan karena kan banyak nih jamaah yang merasa sungkan bertanya terlalu detail, kayak misalnya kan abis bayar DP terus kayak yaudah mereka cuma butuh bukti pembayarannya aja, bukti kayak oh ya kalau stempel kayak aku kwitansinya aja gitu kan. Menurut Bapak apakah itu kesalahan sungkan bertanya? Nggak sungkan sebenarnya sih ya, tapi orang Indonesia tuh terlalu baik, terlalu percaya, terlalu apalagi urusan ibadah begitu ya, mereka positive thinking aja ya, nggak bakal mengira bakal ketipu gitu loh. Positive thinking itu yang bagus. Nah tergantung sih, ada orang yang positive thinking, ada orang yang negative thinking. Ketika dia positive thinking, segala sesuatunya itu ya udahlah dia dapat kwitansi, udah nanti sebagai bukti gitu. Tapi kalau negative thinking, oh benar nggak ini gitu loh. Nah cuma kan sekarang dengan hampir selalu ada penipuan-penipuan itu ketika ada travel baru, waduh ini calon penipu lagi nih gitu lah, kan orang negatif gitu loh ya kan. Nah makanya untuk mengantisipasi kenegatifan orang itu, mohon maaf ya saya sekali lagi menyatakan bahwa kalau travel kami lebih meminimalkan penipuan tersebut dengan ya udahlah umroh dulu baru bayar gitu. Lebih aman sebenarnya sih. Iya, tapi untuk yang kayak gitu yang takut bersungkan-sungkan bertanya, jadi mereka harus kayak kritis dulu ya. Nah itu dia, jadi kan proses bisnisnya gini, begitu kita DP ke travel, harusnya travel ini DP pesawat gitu loh untuk booking dulu, booking pesawat. Nah begitu masing-masing pesawat tuh ada aturannya gitu loh. Nah ada yang DP dulu 2 juta kalau H-45 misalnya, terus nanti DP kedua 5 juta kalau H-30. Nah pas H-30 lunas gitu. Jadi kalau misalnya penerbangannya pada range H-30 itu harus bayar lunas gitu loh. Nah makanya ada persyaratannya pelunasan. Kalau kami dulu pelunasan H-28. H-28. Nah karena proses bisnis seperti itu. Nah setelah kita dapat pelunasan pesawat, pelunasan hotel, nah baru urus visa gitu loh. Visa lebih bagus sih sebulan sebelumnya gitu. Nah tapi untuk lebih amannya lagi sekarang supaya orang nggak ketipu katakanlah begitu ya, dan orang juga malas tanya, dan mungkin ini ada salah satu strategi untuk menumbuhkan kepercayaan, ya udah umroh dulu baru bayar. Oke, wow keren banget ya Kayaknya Pak. dari tadi umroh dulu baru bayar, umroh dulu baru bayar gitu ya. Tapi itu udah pasti aman insya Allah ya kan. Ya orang nggak ngeluarin duit, tapi dari sisi jamaahnya udah punya uang di bank. Jadi bank sebagai pihak ketiga untuk mengamankan. Seperti itu sebenarnya ya kan. Iya. Oke, tadi sama aja kayak kita belanja di marketplace ya kan, sebelum barangnya datang si
vendornya tadi nggak dapat uang kan. Setelah barangnya datang baru ditransfer uangnya gitu. Kan ada pihak ketiga yang mengamankan, yang bisa dipercaya. Itu kayaknya lebih aman gitu loh. Nah, sekarang kalau misalnya kita belanja ke apa langsung ke orangnya, kalau nggak COD, kita agak riskan gitu ya kan. Uang ditransfer, nanti barangnya nggak datang. Atau kalau melalui kayak online marketplace, kita ada hak untuk membatalkan, maksudnya kayak misalnya membatalkan pesanan gitu loh, dan uangnya bisa 100% masuk ke kita lagi kan kalau di marketplace kayak gitu ya. Tapi kalau kaitannya dengan umroh ini, surat pernyataan di bank itu yang kita pegang untuk mesen hotel dan mesen pesawat dan segala macam itu ya. Tapi kalau dibatalkan ya tergantung. Kalau dibatalkannya H-30, pesawat nggak bisa kembali. Ya betul. Gitu loh, ya kan? Tapi kalau pembatalannya H-45, ya 5 jutanya nggak bisa kembali. Gitu loh, seperti itu kan. Nah, terus kalau hotelnya udah dibayar full, ya nggak bisa kembali juga. Gitu loh, kalau pembatalan. Terus kemudian kalau visanya udah di-issue, ya pembatalan nggak bisa karena uangnya udah kepake ke sana kan. Paling keuntungan dari travel aja yang kita kembaliin, ya paling berapa lah, ya lebih kecil kan sedikit. Iya betul. Gitu loh, kayak gitu. Paling... Ya makanya pihak travel harus terbuka juga dengan jamaah, gitu loh. Kalau ya boleh batalin, tapi kan kita udah bayar dan peraturan-peraturan masing-masing penerbangan itu udah ada peraturan resminya gitu loh. Nggak bisa dibatalkan segala macam, tergantung sih. Kalau H-15 itu udah nggak. Kalau H-15 diganti ke nama orang lain pun nggak bisa. Nggak bisa karena visanya sudah jadi. Bisa kena cas 3 juta. Oh, Ada bisa. Kayak gitu.